Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik kelas 11 multimedia, hari ini kita mempelajari praktikum PKK produk kreatif kewirausahaan yang kemarin tertunda. Nah, sebenarnya materi jersey ini nggak banyak, tapi karena proses pembelajaran yang sifatnya praktikum yang agak sulit dijelaskan lewat media live streaming dan media Zoom, mengakibatkan kayaknya saya harus membuat video. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, jersey itu pada dasarnya sama, hanya perbedaan di jenis kerah saja. Nah, kalau yang ini adalah pola untuk raglan. Biasanya kalau kalian perhatikan di jersey volley, itu lengan bagian sininya, lengannya ada yang masuk ke bagian dalam baju. Nah, itu namanya raglan. Nah, kita coba lihat ya. Jersey raglan. Nah, jersey raglan itu seperti ini. Nah, itu contohnya di jersey baseball. Ada juga biasa yang di jersey volley. Jadi raglan itu dia lebih banyak masuk lengan, yang di lengannya itu lebih dominan masuk ke dalam pola tengah atau pola depan. Nah, kayak gini. Jadi dia pola yang digunakan ketika ingin mencetak beda dengan pola yang digunakan untuk jersey biasa, seperti itu. Nah, kita kali ini yang akan kita bahas adalah pola jersey biasa. Jadi sebelum kita masuk ke pola, biasanya kita masuk ke tahap desain dulu. Jadi tahap desain itu seperti apa? Jadi tahap desain itu seperti ini. Kita buat gambar mentahnya dulu. Nah, contoh di sini saya akan membuat pola dengan kerah seperti ini. Jadi saya akan mengajarkan adik-adik bagaimana caranya membuat template untuk desain jersey. Nah, jadi ketika ada customer minta, kalian desain dulu mentahnya. Setelah approve, baru kalian masuk ke tahap pola. Jadi ini adalah tahap, namanya di sini adalah tahap sorry agak belibet ya. Nah, ini adalah tahap proses desain. Jadi desain mentahnya sebelum approve. Jadi kalau sudah approve dari desain mentah, ini akan masuk ke tahap pola. Nanti kita juga akan belajar gimana tahap pola itu. Oke. Nah, pertama buka Corelnya dulu. Nah, mungkin Corelnya di sini punya kalian mungkin lebih update atau bahkan ada yang di bawahnya. Nah, saya ini kebetulan pakai yang 2019, mungkin kalian pakai 2020 atau di bawahnya mungkin, tapi nggak masalah, itu nggak jauh berbeda kok. Nah, di sini kita buat dokumen baru. Nah, biasanya untuk desain kita mainnya di RGB. Kenapa? Karena kan customer kita lihatnya di layar HP, jadi kita pengen RGB. Terus gimana kan nanti kalau udah mau cetak? Nah, bisa kok nanti dikonvert jadi CMYK. Tapi dicetak RGB pun biasanya kalau mesin printingnya bagus, juga hasilnya bagus. Jadi sesuai kebutuhan. Nah, untuk ukuran layar sih nggak perlu diatur sih, karena atur juga sebenarnya nggak guna-guna banget. Karena nanti di percetak nanti kan setelah tahap desain di pola lagi. Tapi kalau kalian mau di tahap desain aja, biasa pakai aja 4. Nah, kalau udah di oke. Biasanya mainnya di landscape sih, kalau udah di oke. Oke. Nah, kemudian kalau kita belum punya template, sebelum kita mulai desain kita harus buat template-nya dulu. Nah, di sini contoh saya ambil dari gambar. Nah, tekan ini gambarnya. Kalau kita ingin centerkan, tekan P ya. P. Jadi dia akan center di tengah dokumen. Nah, kemudian biar gambarnya ini enak di trace-nya, enggak goyang-goyang, kita klik kanan dulu, kemudian lock. Nah, jadi terkunci, dia nggak bisa pindah kemana-mana. Nah, selanjutnya kita zoom biar kita lihat detailnya. Nah, kita akan mulai menggambar pola bagian depannya dulu, badannya. Nah, pastikan ketika membuat pola, lengan dan badan itu terpisah. Kenapa? Biar ketika kita memasukkan desain yang kerahnya itu kompleks, itu nggak kecampur sama desain depan. Walaupun mungkin kalau digabung nggak masalah sih, tapi lebih enak kalau kalian buatnya lebih kompleks, jadi kepisah lengannya. Jadi ketika lengannya lebih rumit atau lebih detail, jadi nggak akan mempengaruhi desain bagian depannya.
ke bagian badannya. Tuh. Nah, kita mulai, kita buat dengan menggunakan 3 point kurva. Kenapa 3 point kurva? Karena kalau kita gunakan 2 point kurva dia bisa lurus, sedangkan 3 point kurva dia bisa membuat garis melengkung seperti itu. Nah, ini saya gunakan, saya zoom lagi. Jadi sebelum kita terapkan, kita perhatikan dulu biasanya di sini defaultnya adalah 0,5. Nah, kalau kurang tebal kalian bisa naikkan jadi 2. Dan oke, terus pilih warna garisnya warna yang terang. Misalnya saya ini pakai warna merah. Nah, klik kanan di warna merah, kemudian oke. Kemudian kita goreskan ke polanya. Jadi kayak gini enak. Nah, kita ikutin terus. Nah, ini soal zoomnya seberapa itu kalian sesuaikan aja ya sama selera kalian. Kalau mata kalian masih sehat, masih bisa lihat detail, nggak usah se-zoom ini, nggak apa-apa. Bisa sambil kerja pun mau di zoom sih bisa, tinggal di kontrol ini aja. Jadi kemudian kontrol plus lagi. Jadi tangan kanan di mouse, tangan kiri di keyboard. Itulah namanya desain grafis, bukan desain gratis. Nice. Nah, seperti yang saya bilang tadi, lengannya dipisah. Jadi kita mainnya di sini. Nah, dari warna kuning. Nah, itu kita bisa pilih sesuai selera kita. Terus bagian kerah ini kita skip aja. Kerahnya kita bikin sendiri. Kenapa? Biar kita enak gonta-ganti warna kerahnya. Nah, selanjutnya kita bikin lengannya. Oh iya, tadi kita kesalahannya saya buat di awal tadi. Ini ya, ada dari sininya ya. Nah, jadi tahunya udah kegabung gimana, dites aja. Kalau udah kegabung pasti bisa diwarnai. Nah, selanjutnya kita bikin lengannya nih. Kita bikin lengannya. Oke, kita sambung. Nice. Terus nice. Kemudian oke, selanjutnya kalau kalian tipikal orang yang malas buat kanannya, ya udah di duplikat aja, bisa Ctrl D atau klik kiri tekan Ctrl kemudian di drag terus klik kanan. Nah, itu duplikat juga, disesuaikan aja. Terus tekan yang ini, tekan untuk membuat sama tinggi, jadi tekan yang ingin dibuat sama tinggi, kemudian tekan yang diikuti yang mana, terus tekan huruf T. Artinya apa? Dia sesuaikan secara top, secara bagian atasnya. Nah, sisanya kan tinggal rapikan aja dikit. Nah, kalau udah, selanjutnya kita lihat apakah sudah mulai terbentuk. Jadi kita unlock, kita geser. Nah, sudah mulai terbentuk ya.
tinggal kerahnya. Kalau udah Ctrl Z lagi aja. Nah, selanjutnya kita buat kerahnya nih. Ini bagian yang paling menyenangkan juga sih, karena sedikit. Nah, kita buat ya, kita polanya. Karena warnanya merah, kita jadi kuning deh, atau biru deh, biar kontras. Pak, gimana nih, saya udah terlanjur buat gini, ternyata masih ada yang salah, masih ada yang kurang rapi. Ya udah, diklik 2 kali aja sampai muncul titik kayak gini, terus dirapiin. Bisa pakai smooth note atau bisa pakai symmetrical note. Jadi dua ini bisa untuk ngerapiin. Saya pakai ini ya, saya pakai smooth note nya. Nah, jadi bisa ngerapiin gitu. Terus saya smooth note juga. Nah, jadi lebih rapi gitu modelnya. Kalau smooth note nya terlalu over, kan bisa pakai yang symmetric note. Jadi pakainya sesuai kebutuhan ya. Ini sebenarnya nggak ada yang pastinya, ini hanya masalah jam terbang aja. Semakin sering kalian kerja ginian, semakin kalian punya tips and trick untuk menghadapi kesulitan. Kemudian pakai warna hijau. Kita ikutin semua bentuknya. Kalau kesulitan di sini. Nah, kalau udah tinggal kita rapiin aja nih. Pakai kita rapiin pakai smooth note. Kalau udah biar cepet, ini bisa direplikat ke sebelah. Nah, kalau udah dikasih huruf deh, biar sejajar bagian atasnya. Nah, kalau udah, selanjutnya kita bikin bagian atasnya.
udah bagian bawah pakai kotak aja. Tekan ini huruf T. Jadi shortcut untuk rata atas itu huruf T, shortcut untuk rata bawah huruf B, shortcut untuk rata tengah itu C, shortcut untuk rata atau apa rata atas bawah itu E. Kalau udah kita unlock ya. Dari unlock kita kasih warna, misalnya kasih warna abu-abu, garisnya kasih hitam. Ini juga sama, abu-abu hitam, hitam. Kemudian kita rapiin bagian terakhir. Ini kita kasih warna hitam, biru, abu-abu atau putih. Ini tinggal disemut aja sih, dirapiin dikit. Kita dirapiin gini ya, dirapiin pakai shortcut tanah. Saya pakai warna. Kenapa ini nggak mau diwarnain, berarti belum kesambung. Kalau udah kesambung dia pasti bisa diwarnain. Nah ini kita kasih agak yang lebih gelap di bawah. Terus saya pakai pakai. Nah jadi kelihatan gini. Rapiin dikit lagi. Kurang lebih seperti ini. Di bagian baju, lengan dan lain-lain kalaupun mau dirapikan bisa ya, kita rapiin sendiri. Jadi standarnya seperti ini. Jadi kalau kita mau bikin desain ke customer, paling nggak kita buat kayak gini dulu biar enak. Terus kita buat belakangnya. Nah kalau belakangnya udah enak nih, kita nggak susah lagi. Sekarang kita kontrol lagi. Nah, ini bagian ini ya kita hapus. Nah kemudian kita contek. Kita tinggal nyontek bagian lengannya aja.
Bisa juga sih di Ctrl D terus dikecilin gitu. Gitu. Nice. Sudah kan? Kita copy. Kita taruh di sini. Nah, lihat karakternya di sana, warna putih, warna hitam. Nah, kurang lebih template-nya kayak gini. Sisanya udah kalian boleh deh, udah bisa deh main desain-desain. Bisa misalnya nih kalian mulai buat dari sini. Kalian buat fire, kalian buat seluruh nih. Saya kan mau main bajunya di warna hitam nih. Terus ini mau kasih kayak warna merah. Merahnya agak darker ya, agak gelap. Ini kemudian kalian masukkan ke dalam power clip. Kalian ke bagian pada, jadi nggak ngeganggu bagian lengan ini. Nah, saya lengannya kalian silakan dong. Jadi bakal nyambung kelihatannya. Terus misalnya main desain lainnya. Kalau udah, kalau misalnya di bagian belakang juga sama, ya udah. Aduh, untuk responding kayaknya. Nah, ini jangan lupa di save ya. Kalau saya nggak nge-save, kejadiannya bakal kayak tadi. Akan not responding. Kalau kalian nggak nge-save, bakal ngulang dari awal lagi. Untung ya, emang sih kalau ada autosave-nya kayak gini. Kalau masih ada autosave-nya gini masih aman ya. Tapi kalau nggak ada, mending dari sekarang diamanin ya. Jadi kalau masih dari awal tuh lebih baik kalian simpan. Jangan sembrono. Jadi
OP-nya yang lupa simpan. Jadi ketika kita buat project itu belum kesimpan tuh. Nah, sampai kayak tadi kejadian corresponding keulang. Saya ada yang pakai i5 RAM 4 GB kayak gitu. Dia yang pakai dual core nih. Nah, biasanya ini font bola itu biasanya ada yang free, ada yang berbayar. Jadi kalian cari kan font yang Madrid 2000. Nah, biasanya akan sulit untuk mencari font. Kalau beruntung kalian akan dapat yang kayak gini, yang titik OTF. Mana itu download? Cari tombol downloadnya. Masuk ke YouTube. Nah, itulah dunia perfonan. Agak susah. Kalau udah kayak gitu udah susah, udah ini aja nih download. Saya kan udah stres, susah download yang diinstal ya, yang .tf dan .ttf. Download aja ininya, terus kalian simpan. Nih saya simpan di nomor punggung. Nah, ini pernah nyimpen namanya sama. Terus kita buka. Nah, saya ambil ya. Nah, oke. Jadi untuk menghadapi kendala seperti ini, untuk menghadapi kendala yang dimana font itu gak ada, kita bisa hadapi dengan namanya tracing otomatis. Kenapa nggak manual? Ya, soalnya pegel nih. Bayangin aja, kalian mau nge-tracing dari A sampai Z, belum lagi nge-tracing dari 1 sampai 0, itu pegel banget. Makanya sini ada tracing otomatis, namanya quick trace. Nah, hasilnya kayak gini. Cuman biasanya nggak maksimal nih, masih banyak yang cacat nih. Makanya biasanya saya pakainya trace bitmap, kemudian quick line trace, kemudian saya pilih logo. Setelah di analisis, biasanya kita bisa atur nih detailnya seberapa persen, terus ini berapa persen. Nah, kalau kita zoom, kita lihat. Nah, udah lumayan nih, udah smooth. Oke, kemudian kita oke. Setelah itu nanti dia akan muncul file yang sudah hasil diubah menjadi shape. Nah, seperti ini sudah jadi vektor. Nah, ini tinggal diklik kanan aja, di kanan ungroup. Nah, udah. Mulai deh kalian susun, misalnya saya mau nomor 23. Saya mau balik nomor 32. Gitu lah. Klik objeknya terus biar katanya sama. Ya, save. Jadi misalnya ini saya mau taruh di tengahnya, ini saya klik dulu angkanya, kemudian saya mau taruh rata di mana, di objek yang mana, nah, di baju, klik baju, kemudian tekan tombol C. Terus namanya gimana Pak? Ya karena ini objeknya satu-satu, ya udah namanya satu-satu. Misalnya saya tulis Wahyu, jadi tiga, terus saya ambil A, Ctrl D. Nah, saya ambil H, terus saya ambil mana huruf Y nya, Y,
ambil huruf U. Ya udah manual kayak gini. Nah terus di blok semua tekan huruf E, jadi rata atas. Nah, kalau kurang bisa digeser, Ctrl G, masukin deh. Nah kita masukin sini. Nah misalnya di bawahnya nama klubnya, nih manual lagi. Ctrl D aja. Saya sini buat Mutil FC. Mutil FC. Ctrl D. Nah jadi deh, ini untuk desain doang nih. Nah yang kita tarik nih, kita pakai logo Garuda di sini. Saya pakai yang mana ya? Nah, nah ini kan PNG kan, nah di mesin printing jersey itu ketika kita membuat file menggunakan file PNG seperti ini, dia akan kedetek ada background warna putihnya, makanya kita nggak bisa menggunakan seperti ini. Kita harus ubah jadi vektor. Gimana caranya ya tadi? Trace bitmap, kemudian outline trace, kemudian saya pilih logo. Terus kalau dia bentuknya ini, maka di redo bitmap dulu. Nah, kalau udah diatur detailnya seberapa smoothnya, itu berapa smooth, itu artinya halus ya. Detail itu detailnya kurang lebih sedetail apa nih. Kalau udah di oke. Nah jadi yang kita gunakan yang ada yang hasil dari ekstraknya, apa hasil vektornya yang tadi dihapus aja. Kayak gini kan. Terus misalnya dia ada lingkarannya, ketebalannya. Ambil satu warnanya biar agak gold sedikit kan. Nah, oke. Nah itu untuk logo. Nah biasanya di sini itu ada beberapa real, misalnya multi sport. Jadi apa realnya adalah multi sport. Ini adalah nama aparelnya. Nah ini hasilnya untuk hasil trace-nya. Tinggal rapiin aja.
background tuh, background gradasi misalnya kita pilih ini ya. Nah, kita ubah sulitnya. Nah, kita pilih ini jadinya. Kalau udah kita ekspor, kasih nama selesai biar saya ini kita pilih RGB ya, karena kita mau share ke WA nya si customer nih. Approve desainnya dulu dan kita klik OK. Kalau udah, nah tinggal kita kirim ke customernya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi pastikan setiap kalian kerjain jangan lupa di Ctrl S ya, biar nggak error kayak tadi. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Cukup sekian, nanti kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Di video berikutnya saya akan ngebahas gimana caranya kita ngedesain dengan kerah yang berbeda. Kemudian selanjutnya setelah kita mendesain dengan kerah yang berbeda, gimana caranya kita masukin ke pola. Jadi di jersey printing itu dia akan dimasukkan ke dalam pola dulu. Jadi akan kepecah-pecah tuh. Jadi ada pola badan depan, ada pola lengan kiri, ada pola lengan kanan, badan belakang, lengan kiri, belakang dan lengan kiri, belakang juga. Jadi kerah pun terpisah, ada kerah sendiri di print gitu. Enggak langsung dicetak langsung jadi baju gitu, enggak. Itu ada yang dipecah-pecah. Nah, silakan kalau mau ada yang bertanya, silakan tolong pelajari video ini. Jangan pelajaran yang lain ya.